Efek rumah kaca. Efek rumah kaca yang pertama kali diusulkan oleh Joseph Fourier pada tahun 1824 merupakan proses pemanasan permukaan suatu benda langit atau terutama planet atau satelit yang disebabkan karena naiknya konsentrasi gas karbon dioksida atau CO2 dan gas-gas lainnya di atmosfer. Kenaikan konsentrasi gas CO2 ini disebabkan oleh meningkatnya pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, dan bahan bakar organik lainnya yang melampaui kemampuan tumbuh-tumbuhan dan laut untuk menyerapnya. Energi yang masuk ke bumi. 25% dipantulkan oleh awan atau partikel lain di atmosfer. 25% diserap oleh awan. 45% diserap oleh permukaan bumi. 5% dipantulkan kembali oleh permukaan bumi. Energi yang diserap dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi inframerah oleh awan dan permukaan bumi. Namun, sebahagian besar inframerah yang dipancarkan bumi tertahan oleh awan dan gas CO2 dan gas lainnya untuk dikembalikan ke permukaan bumi. Itu sebabnya suhu udara malam hari tetap hangat di bumi. Nah, pemanasan bumi oleh gas-gas rumah kaca inilah yang disebut efek rumah kaca. Selain gas CO2 yang dapat menimbulkan efek rumah kaca adalah belerang dioksida, nitrogen monoksida atau NO, dan nitrogen dioksida atau NO2, serta beberapa senyawa organik seperti gas metana dan klorofluorokarbon atau CFC. Gas-gas tersebut memegang peran penting dalam meningkatkan efek rumah kaca. Jika efek rumah kaca terus meningkat, ini berarti lebih banyak lagi radiasi inframerah yang tertangkap, sehingga bumi memanas. Ilmuwan menyebut meningkatnya suhu bumi akibat efek rumah kaca sebagai pemanasan global. Pemanasan global dapat menyebabkan 1. Es di kutub mencair sehingga permukaan laut di dunia naik. Daratan rendah seperti Belanda dapat tergenang. 2. Perubahan iklim yang sangat ekstrim yang dapat mengancam kehidupan manusia. Pembangkit listrik, mesin-mesin pabrik, dan kendaraan bermotor menghasilkan gas buang, yaitu nitrogen oksida atau NOx dan belerang dioksida atau SO2 ke atmosfer. Kedua gas ini ketika bergabung dengan uap air di atmosfer akan membentuk asam nitrat atau HNO3 dan asam sulfat H2SO4 yang keduanya termasuk asam kuat. Kamu telah mengetahui bahwa di atmosfer juga terdapat karbon dioksida atau CO2 yang ketika bergabung dengan uap air membentuk asam karbonat H2CO3 yang tergolong asam lemah. Nah, karena dalam hujan selalu terkandung asam karbonat, maka hujan normal tidak digolongkan sebagai hujan asam. Pastilah sedikit bersifat asam dengan pH 6,0 sampai 5,5. Nah, jika atmosfer suatu daerah banyak mengandung NOx dan SO2, maka hujan yang jatuh bersifat asam kuat dengan pH 4,3 sampai 2,0. Hujan inilah yang disebut dengan hujan asam. Hujan asam sangat merusak. Bangunan dan monumen yang terbuat dari marmer dilapukan oleh hujan asam. Permukaan logam pun dibuat cepat berkarat oleh hujan asam. Hujan asam yang jatuh di hutan membuat hutan merana karena pohon-pohonnya mati. Hujan asam yang jatuh di danau atau sungai membahayakan bagi tumbuh-tumbuhan, ikan, dan kehidupan lain dalam air tawar. Pengaruh proses-proses di atmosfer terhadap kesehatan. A. Penipisan lapisan ozon. Klorofluorokarbon atau freon
adalah zat kimia yang semula banyak digunakan dalam lemari es dan AC. Ketika lepas ke atmosfer, akan terus-menerus menyerang molekul ozon atau O3 hingga menjadi molekul oksigen biasa atau O2 yang tak mampu menyerap sinar ultraviolet. Rusaknya lapisan ozon meningkatkan sinar ultraviolet yang mencapai bumi yang dapat menyebabkan kanker kulit atau katarak mata. B. Pencemaran udara. Polutan-polutan udara adalah karbon monoksida atau CO, hidrokarbon, zat partikulat, sulfur dioksida atau SO2, dan senyawa-senyawa nitrogen oksida atau NOx. Karbon monoksida, hidrokarbon, dan timbal adalah 3 polutan yang dihasilkan oleh gas buang kendaraan bermotor. Karbon monoksida adalah gas buang yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Ketika dihirup dan masuk ke paru-paru, karbon monoksida jauh lebih mudah diikat hemoglobin dalam darah daripada oksigen. Reaksi CO dengan hemoglobin dikenal dengan karboksi hemoglobin atau COHB. Dan parahnya, sekali terikat hemoglobin, karbon monoksida tidak mudah lepas. Itulah mengapa karbon monoksida berbahaya bagi manusia. Ia dapat membuat tubuh kekurangan oksigen karena tinggal sedikit oksigen yang dapat diikat oleh hemoglobin, dan keracunan pun terjadi. Efek keracunan ini bergantung pada konsentrasi COHB. Untuk konsentrasi 50% atau lebih, penderita pingsan dan bisa berujung dengan kematian. Jadi, jangan sepele dengan gas buang ini ya. Selain gas beracun karbon monoksida, ada satu lagi, yaitu hidrokarbon. Hidrokarbon atau ikatan kimia antara atom karbon dan atom hidrogen, yang diduga sebagai penyebab kanker dan beberapa penyakit lainnya. Dan keracunan timbal sangat berbahaya bagi ibu hamil dan anak di bawah umur 5 tahun yang masih mengalami pertumbuhan otak. Anak baru lahir sampai umur 5 tahun jika mengalami keracunan timbal dapat menyebabkan otak terganggu dan IQ melemah. Anak-anak seharusnya hanya memiliki konsentrasi Pb atau timbal kurang dari 5 mikrogram per dl darah. Di atas itu, seorang anak dikatakan keracunan timbal. Bahkan diduga meningkatnya jumlah anak autis atau anak dengan masalah perilaku di kota-kota besar berkaitan dengan keracunan timbal. Zat partikulat terdiri dari partikel-partikel padat kecil atau 10 mikro atau lebih kecil di mana 1 mikro sama dengan 1/1 juta meter. Dan butir-butir cairan yang dihamburkan ke udara. Sumber utama dari partikel-partikel kasar seperti dari lalu lintas kendaraan, aktivitas pertanian, proses-proses industri, dan partikel-partikel asap dari pembakaran bahan bakar. Partikulat berupa partikel-partikel kasar yang mudah dilihat. Contohnya, asap hitam yang keluar dari cerobong pabrik. Partikel-partikel bisa berkumpul dalam paru-paru dan mengganggu kemampuan paru-paru dalam proses pernapasan. Biasanya, kerusakan paru-paru seperti ini diderita pekerja tambang atau pekerja yang akrab dengan debu secara berulang terekspos oleh sejumlah besar partikulat. Sulfur dioksida atau SO2 diproduksi ketika sulfur yang terkandung dalam bahan bakar fosil atau batu bara, minyak, dan gas alam dibakar. Sulfur dioksida memiliki bau yang tajam, mengganggu jaringan pernapasan, dan memperburuk penderita asma dan kondisi-kondisi sistem pernapasan lainnya. Ia juga bereaksi dengan air, oksigen, dan material-material lainnya dalam udara untuk membentuk asam yang mengandung sulfur. Asam ini dapat menempel pada partikel-partikel
sehingga ketika dihirup sangat merusak jaringan paru-paru.